Di mute, suaranya pada di mana ini guys? Yes. Halo? Oke ya. Ada suara. Oke. Enggak nih, masalahnya adalah saya tidak bisa mendengar suara di sebelah sana. Kenapa gitu ya? Tunggu bentar. Guys, hari ini tema kita itu adalah share konten. Tunggu bentar. Start broadcast. Oke. Nah, udah. Hari ini tema kita adalah healing and redemption. Healing and redemption itu apa sih? Kesembuhan dalam penebusan. Nah, teman-teman tahu nggak? Pada saat kita percaya kalau misalnya Yesus mati dan disalib buat kita percaya kalau misalnya kita itu telah ditebus. Nah, penebusan yang kita terima itu kita sering dengar yang namanya sozo, ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita percaya sama Yesus, kita percaya kalau Yesus mati buat kita kita terima sozo. Nah, pertanyaannya adalah, what do you know about sozo? Apa yang kalian tahu tentang sozo? Coba dong dibantu jawab. Siapa ya? Mana nih? Mari, coba dong pernah coba. Angel pernah tahu tentang sozo gak? Bentar. Enggak, Ci. Enggak, oke. Thank you. Ibran pernah dengar tentang sozo gak? Belum, Ci. Belum. Oh, ternyata banyak juga ya yang belum tahu ya. Coba, Devani tahu tentang sozo gak? Keselamatan bukan? Keselamatan. Nah, jadi itu saat kita terima sozo itu adalah biasanya tuh kita taunya sozo itu adalah diselamatkan dari dosa. Jadi pada saat kita percaya kalau Yesus mati buat kita terima sozo. Sozo itu adalah keselamatan. Jadi sozo itu adalah keselamatan ya guys. Nah, diselamatkan dari dosa, dikeluarkan dari gelap pada terang, dan diselamatkan dari neraka. Jadi anggapnya kita terima sozo, terima kehidupan kekal lah ya. Nah, ternyata teman-teman, sozo itu keselamatan yang kita terima nggak cuma sampai situ aja. Keselamatan yang kita terima tuh nggak cuma keselamatan yang secara rohani, yang kayak misalnya roh kita diselamatkan, saat kita percaya roh kita diselamatkan, Yesus kita langsung masuk surga anggapnya, atau kita langsung terima kehidupan kekal. Memang iya, tapi ternyata sozo itu nggak sesedikit itu teman-teman. Di next, jadi itu juga memiliki arti yang pertama itu disembuhkan dan juga dijadikan sehat, lalu juga dibuat utuh kembali, terus diselamatkan dari hari penghakiman dan ditolong dari bahaya atau kehancuran. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat tentang 8 pertukaran di kayu salib, jadi saat kita terima zozo, kita terima keselamatan, kita terima kesembuhan, kita terima berkat Tuhan, kita terima penerimaan dari Tuhan, pokoknya setiap hal yang baik dari Tuhan itu kita terima. Cuma karena temanya kita hari ini tentang kesembuhan dalam penebusan, jadi hari ini gue cuma akan bahas kesembuhan aja ya. Nah, jadi pada saat kita terima sozo tuh, kita disembuhkan. Nah, next, Alkitab bilang di Lukas 8 ayat 36, dia bilang gini, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Nah, diselamatkan ini dalam kurung kan sozo. Kalau misalnya di terjemahan aslinya tuh dia bilang tuh pada saat dia kasukan setan, orang itu telah diselamatkan, itu sozo. Nah, berarti di sini sozonya kan diselamatkan. Tapi ternyata kalau misalnya di King James Version-nya, they also which saw it told them by what means he that was possessed of the devils was healed. Di bahasa Inggris dia bilang was healed. Healed itu disembuhkan kan, bukan saved ya kan, bukan diselamatkan was saved, tapi di sini tuh was healed, disembuhkan. Nah, tapi di bahasa Yunani-nya disembuhkan sini dia juga bilang sozo. Dia terimanya sozo. Jadi kayak telah diselamatkannya, telah disembuhkan sozo. Jadi itu artinya sozo itu artinya nggak cuma diselamatkan, tapi juga disembuhkan. Nah, kesembuhan itu sama pentingnya dengan pengampunan dosa dan merupakan juga bagian dari apa yang Yesus ingin kita terima dalam hidup kita. Jadi teman-teman, pada saat kita percaya Yesus disalib dan mati buat kita, dan pada saat Yesus mengorbankan dirinya untuk kita, Yesus tuh nggak cuma kasih keselamatan buat kita, Yesus tuh nggak cuma connecting kita sama Bapa, tapi ternyata Yesus juga mau kita menerima segala hal yang baik yang ada di dunia, salah satunya kesembuhan. Nah, jadi terkadang
banyak orang bilang kayak, ya gue percaya Yesus, gue selamat, udah cukup sampai selamat doang. Ya nggak salah sih, emang pasti selamat, tapi banyak berkat lain yang akan kamu terima kalau kamu tahu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang percaya terima keselamatan, tapi nggak dengan kesembuhan? Bahkan termasuk dalam lingkup orang Kristen. Pada saat kita percaya, kita dikasih nih, kalau gue pribadi, gue pas kecil sekolah minggu, gue percaya Yesus disalib buat kita, diajarnya kita diselamatkan dari dosa, kita diampuni, ya kan, terus kita udah boleh berhubungan kembali dengan Bapa. Tapi jarang diajarin kalau misalnya kayak saat gue terima Yesus, gue juga disembuhkan, gue juga terima kesembuhan, gue juga terima kesehatan yang tadi sozo itu loh, yang dijadikan sehat, gue juga dibuat utuh kembali. Jarang. Kenapa? Karena anggapnya karya salib Yesus itu cenderung tentang keselamatan, dikaitkannya dengan hanya keselamatan tanda kutip, kayak keselamatan diampuni dosa, udah. Nah, saat ini gue mau kasih tahu teman-teman kalau kita nggak terima nggak cuma keselamatan, tapi kita terima juga kesembuhan. Nah, nextnya, kenapa kita nggak bisa menerima kesembuhan, atau kenapa kita nggak percaya tentang kesembuhan, ya kan? Padahal anehnya gini, kita percaya tentang keselamatan, padahal keselamatan ini belum kita lihat nih di depan mata. Keselamatan ini kayak kita masih tahu, kita yakin banget kalau misalnya kita diselamatkan, kita yakin sekali kalau misalnya dosa kita diampuni, padahal itu jauh ke depan sana, kayak kita meninggal dari dunia ini, kita baru akan terima, tapi kita yakin banget percaya. Kenapa? Karena kita emang diajarin dari kecil kayak gitu. Tapi kenapa nggak dengan kesembuhan, ya? Nah, beberapa hal gue cek, coba ada beberapanya yang gue dapat ada dari 4 hal ini, ya kan? Mungkin ada banyak lagi, tapi gue cek gue dapatnya dari 4 hal ini. Yang pertama adalah kita nggak tahu dan nggak sadar. Kita nggak tahu kalau misalnya kita pada saat kita terima Yesus, kita terima salibnya Yesus, ya kita nggak sadar, dan kita nggak tahu kalau misalnya salibnya Yesus itu juga mencakup segala hal, salah satunya kesembuhan. Jadi kayak banyak orang Kristen yang nggak tahu tuh bahwa karya salib Yesus tuh nggak cuma tentang keselamatan, tapi tentang kesembuhan juga. Terus ada juga tentang stigma yang ada dalam lingkup keluarga, ya kan. Apalagi kalau misalnya gue pribadi, gue kan hidup di keluarga Kristen, ya, jadi kayak banyak yang bilang kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita lagi sakit nih, ya, kalau kita lagi sakit tuh kayak, lu kurang doa sih, ya kan. Kalau enggak, misalnya nih lagi kena HP hilang, ya, bayangin gak sakit tuh, HP hilang aja dibilang, kamu udah lama gak ke gereja sih, kayak semacam kayak gitu loh. Jadi ada stigma itu yang tertanam kalau misalnya Tuhan tuh kesannya tuh kayak manusia gitu. Lu berbuat salah, lu dihukum gitu. Gua salah, gua sakit. Karena gua salah, gua sakit. Gitu. Tuhan kasih gue sakit gitu. Kayak kemarin juga gue sempat ada nonton film, ya kan. Jadi kayak mau calon biarawati itu, dia kayak kena suatu musibah, kayak musibahnya nggak masuk akal sih, ya, namanya film, ya kan. Tapi at the end dia bilang ini fix hukuman Tuhan buat gue, karena waktu itu gue sempat mau hampir jatuh dalam dosa kayak gitu. Terus kayak gue langsung disadarin kayak, gila, ternyata masih banyak banget orang yang berpikiran kalau misal kayak tentang sakit penyakit, tentang lagi suwe, itu tuh mereka pikir tuh karena Tuhan yang kasih, anggapnya Tuhan lagi hukum. Bukan hukum sih, anggapnya ujian, pencobaan, kayak semacam itu kan. Kayak Tuhan mencobai kita, misalnya nyatanya adalah enggak, teman-teman. Tuhan nggak pernah kasih kita yang jelek-jelek. Kenapa? Karena firman-Nya bilang, segala sesuatu yang baik datangnya dari atas. Nah, belum. Nah, terus yang ketiga adalah dari kenapa kita bisa nggak menerima kesembuhan atau kita nggak percaya kesembuhan, karena apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan itu mencakup dengan panca indera kita, dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang what we feel, apa yang kita lagi ngerasain sekarang dengan kondisi situasi yang ada di sekeliling kita. Misalnya gini, contoh, firman-Nya bilang kayak oleh bilur Yesus kita telah sembuh. Tapi nyatanya gue sakit nih, masih batuk, ya kan. Nah, otak kita tuh lebih percaya dengan apa yang kita rasakan.
otak kita tuh lebih percaya dengan apa yang kita lihat dibanding apa yang nggak kita lihat atau rasakan. Jadi kayak kita akan susah percaya kesembuhan atau menerima kesembuhan kalau misalnya kita masih lebih percaya dengan apa yang kita rasakan dibanding firman Tuhan. Misalnya lagi kayak gimana ya? Oh, misalnya tentang kesembuhan kayak misalnya nih, si Noel kan lagi sakit nih, lagi COVID tuh dia kan baru tuh. Telat orang-orang udah COVID udah lama dia baru kena. Tinggalan zaman dong. Terus begitu kan si Noel kan lagi sakit. Nah, si Noel ini tahu firman, ya kan? Firman kalau misalnya kalau Yesus pasti kasih kesembuhan ya kan. Tapi nyatanya adalah badan Noel masih panas ya. Terus kayak di sekeliling tuh kayak COVID lagi marak ya kan. Wih, dia COVID di sini tambah naik, COVID di sana tambah naik. Terus badan sakit, batuk-batuk, nggak sembuh-sembuh nih gue ya kan. Dia lebih percaya itu dibanding firman, karena itu kayak dia nggak terima kesembuhan. Ini contoh ya guys, ini contoh. Karena itu dia akan lebih susah menerima kesembuhan. Yang terakhir adalah, baik lagi, berkesinambungan dengan ini semua, yaitu dengan iman. Ngomongin tentang iman adalah bukan perkara iman besar atau iman kecil, tapi perkara tentang percaya atau enggak. Jadi gini, ada orang yang bilang, ada banyak, balik lagi ke stigma ya guys, banyak yang bilang, iya dia mah imannya kuat ya kan, dia mah sembuh, iya dia mah imannya kuat, ya gue mah apa tuh gereja cuma sekali, ya tuh iman gue kalah, kayak gitu guys, pasti sering banget tuh dengan kata-kata gitu. Masalahnya adalah iman itu kagak ada ukuran. Tuhan bilang imanmu sebesar biji sesawi aja, kamu bisa mindahin gunung. Jadi perkara iman itu bukan perkara jumlah atau ukuran besar kecil iman, tapi tentang perkara apakah kamu percaya sepenuhnya atau enggak. Apakah kamu lebih percaya firman Tuhan ataukah kamu lebih percaya hal lain. Itu iman. Kalau misalnya kamu percaya dengan apa kondisi di luar, ya kamu mengimani apa yang di luar, apa yang kamu dengar, ya itu yang akan terjadi. Tapi saat kamu mengimani firman Tuhan tentang kesembuhan, maka kamu akan menerima kesembuhan. Jadi itu alasannya. Coba cek masing-masing, kalau misalnya kita lagi sakit, ataupun kita ada apa, coba cek, apa sih hal yang menahan kita dari kesembuhan, apa sih hal yang menahan kita dari menerima hal-hal baik dari Tuhan gitu loh. Coba cek, salah satunya apakah ada di sini. Lalu, ngomongin tentang iman juga, di Roma 10 ayat 17, bilangnya, pasti udah pada hafal, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Misalnya, kamu lagi sakit, terus kamu bilang, iman aku sangat kuat, saudara-saudara, iman aku kuat, ya aku yakin pada sembuh ya kan. Tapi, kamu dasarnya kagak ada. Jadi dasarnya kayak, kan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dasarnya apa? Ya kan? Kalau misal dasarnya firman, ya kamu pasti otak kamu pasti akan mengyang-yangkan, akan akan memutar-mutar terus firman tentang Allah menyembuhkan gitu loh. Terus kayak itu, terus kayak misalnya pada saat dengar firman, hati yang gembira adalah obat ya kan, kayak oh iya benar nih, pada saat sakit gue nggak boleh sedih gitu kan, karena saat gue sedih gue makin tambah stres, makin tambah sakit, jadi gue harus bergembira ya kan, kayak semacam kayak gitu. So kalau misalnya kamu beriman tapi kamu nggak pernah dengar firman, gimana caranya? Kamu nggak nyambung sih kalau menurut gue ya. Kenapa? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman gitu loh. Kalau misal kamu nggak baca-baca firman, ya gimana iman itu mau timbul? Kalau misal kamu nggak baca-baca firman, gimana iman itu mau muncul gitu loh? Karena iman itu kan munculnya dari pendengaran akan firman. Dan juga kayak pendengaran akan firman itu kayak munculnya itu kayak sesuatu yang lu baca, lu baru akan terngiang. Karena kalau lu nggak baca, ya nggak akan bisa muncul kayak gitu. Terus ngomongin pendengaran oleh firman Kristus, it means berarti tinggal dalam firman, ya kan? Tinggal dalam firman sama dengan tinggal dalam Kristus. Seperti pohon, seperti ranting yang menyatu pada pohonnya, ya.
kita tuh harus tinggal, kita tuh kayak gitu. Nah, pada saat kita tinggal di dalam firman, ya kan, kita tuh seperti ranting yang menyatu dalam pohon yang berbuah. Nah, tahu kan buahnya itu apa? Buahnya itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, pada saat kita tinggal dalam firman, ya kan, kita akan berbuah. Buahnya itu yang tadi tuh, kasih, sukacita, semua. Tapi kalau misalnya kita lihat di bahasa Inggrisnya ya, dibilang but the fruit of the spirit is, ingat ya, buah, bukan buah roh, tapi buah roh. Dibilang the fruit of the spirit. Kenapa? Masa buahnya mangga? Masa kita tanam pohon mangga tapi buahnya ada buah jeruk, buah pisang, buah markisa, itu buah-buah beda. Tapi pada saat kita tanam pohon mangga, yang muncul ya satu, buah mangga. Begitu juga dengan buah roh. Pada saat kita tinggal dalam firman, yang muncul ya buah roh, bukan buah-buah roh. Nah, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Meekness, temperance. Against such there is no law. Jadi faith. Nah, faith ini, kesetiaan ini, faith ini sama dengan kesetiaan. Faith ini sama dengan iman. Jadi iman itu juga termasuk dalam buah roh. Nah, gimana cara kita berbuah iman ini? Ya dengan kita tinggal dalam firman. Jadi iman itu juga termasuk dalam buah roh. Dan nggak ada satupun di dunia ini yang menentang hal ini. Kalau dipikir-pikir, ini kemarin gue baru nulis PPT ya, gue baru sadar kayak, ya benar juga ya, nggak ada di dunia, satu orang pun di dunia yang menentang hal ini nih, buah roh ini. Itu kayak, masuk akal juga ya, kayak keren juga ya firman Tuhan, gitu. Ya ini random doang. Oke. Nah, contohnya, misalnya pada saat kita tinggal dalam firman, Amsal 17 ayat 22 bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kamu renungin firman ini, kamu kayak benar-benar hidupi firman ini, maka pada saat kamu sakit, kamu akan sadar, oh iya, gue nggak boleh sedih nih, ya kan? Dan pada saat kamu sakit, kegalauannya itu bisa diganti dengan firman. Jadi sesuatu itu nggak bisa dihilangkan atau dihapus atau dibuang, tapi bisa digantikan, oke? Jadi saat kamu lagi khawatir, tiba-tiba dapat Roh Kudus ingetin, di counter sama firman, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh iya, ngapain gue stres, gembira? Oke, next, lanjut. Yang kedua, Yeremia 17 ayat 14 bilang, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah pujianku. Misalnya, ada yang bilang, misalnya cancer gitu kan, there is no cure for cancer gitu kan, kayak nggak ada obat buat cancer ya kan, tapi kata dokter bilang nggak bisa sembuh, tapi firman bilang, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Percaya, kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Saat kamu percaya kamu akan sembuh, saat kamu minta kamu sembuh, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Jadi, sembuhkanlah aku, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Terus, kesembuhan dan keselamatan datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Sebab engkaulah pujianku. Dan next itu dari terakhir, Yesaya 55, ini konkret banget. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saat Yesus disalib, kita nggak cuma terima keselamatan, tapi kita juga terima kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, kita sembuh. Ini gue sharing sedikit tentang banyak ayat ini. Kan kalian tahu ya, gue pernah sakit. Gue nggak tahu ya, gue kayak dari kecil tuh kayak gue kadang-kadang kayak suka ada sakit, ada aja sakit yang parah gitu kan. Tapi ajaibnya adalah Tuhan selalu sembuhkan. Kayak misalnya, dulu tuh gue kelas 3, kalau ada beberapa yang tahu, gue pernah sakit usus buntu, ya kan. Pada saat itu tuh gue usus buntu, terus kayak usus buntunya lumayan parah, yang kayak harus dioperasi saat di hari itu juga. Tapi sebelum ke rumah sakit ya kan, terus kayak biayanya lumayan mahal ya kan, pada saat itu mahal. Terus sebelum ke rumah sakit, kayak gue sama keluarga tuh kayak ngedoain gue gitu. Kayak gue kan nggak tahu apa-apa ya, masih SD guys, pasti SD ya kan. Tapi yang gue tahu adalah gue didoakan, dan mereka kayak keluarga gue ngedoain gue pakai bahasa roh gitu kan, bahasa lidah. Terus akhirnya udah selama perjalanan tuh masih lumayan sakit tuh, kayak ganjerukan dikit aja sakit. Jadi gue kasih ya guys, usus buntu kalau udah parah ya,
kayak lu cuma sentuh gini doang tuh lumayan berasa, kayak lu cuma gini doang sakit ya kan. Nah ternyata pas nyampe rumah sakit, udah sampai rumah sakit tiba-tiba gue diperiksa dokter, udah gue sembuh. Terus gue kayak, oh iya ya. Jadi gue semenjak itu gue tahu nih, kayak Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan kasih mukjizat buat gue. Satu. Yang kedua adalah belum lama 5 tahun belakangan ini 2017 kan tahu kan, gue didiagnosa kena kanker ya kan, kanker kelenjar getah bening. Udah tuh selama pada saat gue sakit itu ya, itu tuh kayak benar-benar kayak luar biasa lah ininya. Sebentar ya guys. Terus kayak sangat luar biasa sakitnya lah, kayak sedihnya ya kan, terus kayak galau banget kayak hidup gue ya. Gue nyanyi lagu worship, gue nyanyi lagu praise yang sangat semangat aja gue bisa nangis gitu sampai segitunya. Terus kayak yang, tapi pada saat gue sakit itu banyak banget yang nguatin gue. Terus juga kayak Koan selalu kasih gue ayat tuh yang ini nih, yang Yesaya 53 ayat 5. Terus kayak banyak banget ayat-ayat tentang kesumpahan, dan banyak banget firman-firman. Jadi kayak gue baca firman di specified, jadi kayak gue baca lebih banyak yang tentang Tuhan menyembuhkan, yang tentang pada saat Yesus di dunia, Yesus menyembuhkan banyak orang kan. Gue banyak baca yang kayak gitu. Terus gue juga baca buku tentang kesembuhan. Jadi pada saat gue sakit, gue nggak mau tuh denger yang sakit ini nggak bisa diapain, sakit ini obatnya apa, nggak mau gue denger. Gue cuma mau gue baca buku tentang firman. Nah gue baca firman, gue renungin, gue hafalin, dan gue banyak doa. Ya biasa kalau orang sakit atau manusia lagi kena masalah, banyak lebih mendekat ke Tuhan ya guys. Salah satunya gue. Nah kayak gitu, jadi kayak di otak gue kayak gue puter ya Tuhan terima kasih udah atas kesembuhan. Dan gue juga diajarin Kojek selalu ngajarin ya, kita ini punya kuasa, kayak yang kemarin ya, kita ini punya kuasa kita pakai untuk bisa menyembuhkan orang ya kan. Gue juga kayak gitu, gue juga perintahin tuh segala sakit penyakit gue usir ya kan, karena gue yakin gue punya kuasa dan gue udah terima kesembuhan. Jadi even gue masih sakit, gue selalu bilang Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang Engkau berikan gitu. Bahkan di otak gue tuh gue udah kayak imannya Sadrak Mesak Abednego guys. Jadi gue kayak, Tuhan walaupun Tuhan nggak menyembuhkan aku tetap percaya sama Engkau gitu loh. Karena ya nggak apa-apa juga ya kan mati masuk surga guys, jadi nggak takut. Nah udah gitu ya udah. Terus gue kayak sangat berpengaruh, terus langsung akhirnya perlahan-lahan sembuh gue kan. Kayak tuh ternyata kata dokter gue udah nggak cancer, cuma infeksi gitu-gitu. Terus gue kayak, oh ini itu gue yakin saat Yesus disalib gue udah terima kesembuhan, dan juga kesembuhan itu nggak cuma secara rohani, tapi kesembuhan itu secara jasmani gue juga udah pasti terima gitu guys. Itu cuma contoh agak lama tapi nggak apa-apa. Nah Allah itu udah menyediakan kesembuhan ilahi yang supernatural bagi kita semua, dan itu merupakan bagian dari penebusan yang Yesus sediakan lewat kematiannya. Jadi jangan lupa, kesembuhan ilahi itu udah disediakan. Tuhan itu provider. Tuhan tuh nggak cuma menyediakan keselamatan, tapi Tuhan tuh juga menyediakan kesembuhan dan juga berkat ya kan buat kita semua. Nah, kesembuhan itu bagian dari penebusan ya kan. Jadi jangan lupa. Nah, sekarang gue juga mau kasih tau, kalau kita nggak menerima kesembuhan yang Allah sediakan, jadi misalnya gini, lu nggak percaya dengan kesembuhan yang udah Allah sediakan, it's fine gitu. Allah nggak kecewa atau tersinggung dengan diri kita. Tuhan tuh kayak yang gila ya, lu udah gue kasih kesembuhan lu nggak percaya makanya nggak terima. Nggak kayak gitu. Tuhan sedikit pun nggak tersinggung, atau Tuhan sedikit pun nggak kecewa kalau misalnya kita nggak percaya kesembuhan yang udah Allah sediakan gitu. Nah, kita boleh nggak percaya tentang kesembuhan dan kita tetap masuk surga karena kita percaya tentang Tuhan menyelamatkan kan. Tapi masalahnya adalah, masa iya sih Tuhan udah kasih kesembuhan nih, misalnya ini gue kasih contoh ya, ini misalnya ada iPhone 12 mini misalnya gitu ya, ada satu lagi iPhone 12 aja gitu kan. Ini Tuhan udah sediakan nih iPhone 3. Tuhan udah sediakan nih iPhone 12 aja ya kan, iPhone 12. Terus ternyata Tuhan juga nih, misalnya contoh kayak misalnya nih Rahel, iPhone 12 buat kamu satu ya kan. Terus ternyata Tuhan juga kasih gini, ini Hel, sekalian nih Hel, ada iPhone 12 mini juga buat kamu juga nih, iPhone 12 mini gitu kan. Masa iya sih lu bilang
udah Tuhan iPhone 12 aja cukup ya kan, iPhone 12 mini nggak usah. Ya enggak dong, pasti kan, oh iya Tuhan iPhone 12 mini juga, thank you banget Tuhan, ya kan, kayak semacam kayak gitu. Jadi ini udah dua-duanya udah lu terima nih, kita udah terima nih iPhone 12 dan 12 mini. Masa ya yang 12 mini kita buang, kita tolak? Ya enggak dong, kita dengan hati yang berterima kasih, kita terima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk iPhone 12 mini dan 12 mini sudah kau berikan. Nah kayak gitu. Pada saat kita percaya Yesus disalib, kita nggak cuma terima keselamatan, tapi kita terima kesembuhan. Jadi masa iya sih udah keselamatan ada, kesembuhan ada, yang kita terima cuma keselamatan. Nah masalahnya adalah yang kesembuhan ini latih iman kita untuk kita menerima kesembuhan dengan apa? Dengan firman. Nah kesimpulannya udah selesai nih guys. Berarti guys, kesimpulannya adalah Allah ingin kita sembuh dan kesembuhan itu sudah tersedia. Ingat ya, Allah ingin kita semua sembuh. Allah ingin kita semua sehat. Ya, dan itu semua sudah tersedia. Nah, jadi pilihannya ada di kamu. Apakah kamu mau percaya tentang kesembuhan itu atau enggak? Nah, masalahnya adalah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kamu nggak terima, yang rugi siapa? Udah gitu doang. Jadi, gitu guys, firman hari ini selesai sampai di sini. Semoga kita sadar selalu ya, kalau misalnya kesembuhan itu kita udah terima. Jadi kalau misalnya ada yang sakit ya, kalau misalnya ada yang sakit, jangan takut. Selalu percaya kalau misalnya kita udah terima kesembuhan. Oke, kesembuhan itu even kayak bahkan mukjizat kesembuhan itu kayak ada yang instan, ada yang proses. Tapi yang pasti kesembuhan itu udah kita terima. Nggak cuma secara rohani, tapi secara jasmani kita juga udah terima. Oke guys, sekali lagi, kalau kita nggak terima, siapa yang rugi? Nah, thank you. Stop broadcasting. Oke.